Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Silakan salaman dengan yang di sebelah kita, katakan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, selamat ya kenaikan Tuhan Yesus. Iya. Puji Tuhan. Oke. Iya. Kalau sudah, silakan kembali perhatikan. Kita akan membaca firman Tuhan dan kita renungkan pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Bapak, Ibu dan saudara-saudara memperhatikan di layar yang ada dan saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian sejauh ini bagian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, pernah mendengar istilah jamrut? Pernah dengar? Saya pernah bertanya pada anak-anak mengenai hal ini. Karena di modul ajar itu ada satu modul ajar itu judulnya itu jamrut. Jamrut itu singkatan dari jalan menuju rumah Tuhan. Disingkat menjadi jamrut. Lalu saya tanya pada anak-anak begini. Siapa yang pernah lihat jalan menuju rumah Tuhan? Coba angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Saya ulangi ya. Siapa yang pernah lihat jalan menuju rumah Tuhan? Tidak ada yang angkat tangan. Lalu mereka itu penasaran. Pak, tolong kasih tahu Pak. Di mana jalannya? Dan hati saya juga terusik. Mungkin karena istilahnya baru ya, mereka bingung atau bagaimana. Kemudian saya bantu. Ya. Jalan menuju rumah Tuhan ya, mestinya kan kita sudah tahu. Bagaimana? Ada yang belum tahu jalan menuju rumah Tuhan? Ya, semua sudah tahu bukan? Ya toh, sudah tahu. Baik. Jamrut itu jalan menuju rumah Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, tema khotbah hari ini adalah Ia telah membuka jalan yang baru. Maka hari ini kira-kira 2 atau 3 poin akan saya ajak kita untuk kita renungkan. Ya, yang pertama yaitu ya, ada keuntungan yang kita peroleh waktu kita percaya pada Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itu ada keuntungan yang kita dapatkan. Dan yang pertama itu ayat 20 itu bilang begini. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Maka keuntungan yang pertama yang kita dapatkan dalam Yesus ialah, ya dikatakan, Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Suatu hari itu saya belajar dengan anak-anak di kelas, kemudian saya ajak mereka jalan-jalan karena temanya itu mengenai alam ciptaan Tuhan. Maka saya ajak mereka jalan-jalan. Namanya anak kecil kan. Pak, alam ciptaan Tuhan itu yang mana?
Kamu tidak tahu alam ciptaan Tuhan. Dan saya tunjukkan, ini loh ciptaan Tuhan. Ada bunga-bunga di depan rumah Pak Bambang. Ini ada pohon ini, pohon itu. Terus ada burung-burung, segala macam. Saya tunjukkan semuanya, terus kita jalan. Sampai di taman itu saya ajak terus kita berdoa. Bersyukur untuk ciptaan Tuhan. Nah, saya kira itu efektif. Untuk anak-anak bisa mengerti. Kemudian kita jalan terus lewat sana, gang sebelah itu. Ada satu anak, dia bilang pada saya begini. Pak, waktu Yesus mati di salib itu, dia bilang, sudah selesai. Kemudian dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Waktu itu tembok bait Allah rubuh ya? Dia bilang, waktu itu tembok bait Allah rubuh. Tembok bait Allah rubuh. Mungkin waktu dia dengar orang guru cerita atau hamba Tuhan cerita, yang mengenai itu loh, yang tabir bait Allah terbelah itu loh. Pikirnya temboknya rubuh. Dia bilang, waktu Yesus bilang, Bapa ke dalam tanganmu serahkan nyawaku, terus temboknya rubuh ya Pak. Maka saya jelaskan, bukan temboknya nak. Ya, walaupun di dalam Efesus juga diserahkan itu ya. Kemudian Yesus membuat tembok pemisah itu bisa ditiadakan begitu ya. Tidak ada lagi pemisahan. Tapi begini, saya bicarakan pada dia mengenai tabir. Mungkin dia juga bingung, apa itu tabir? Ya kan tidak semua orang bisa mudah mengerti itu. Tabir itu apa sih? Maka saya sederhanakan. Saya bilang gorden. Kan mirip loh seperti itu kan. Tabir. Pemisah antara ruang maha suci dengan ruang sebelahnya itu. Ruang suci dengan ruang maha suci. Itu ada tabir. Yang boleh masuk ke dalam ruang maha suci itu hanya imam besar. Itu pun apa itu? Tidak sering-sering itu. Hanya imam besar yang boleh masuk di situ. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib itu, waktu dia katakan, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, waktu tabirnya itu terbelah jadi dua. Penghalang, ya, pemisah ya, penghalang atau yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan Allah sudah terbelah. Nah, di sini di ayat itu mengatakan begini, ya. Ayat 20 itu mengatakan karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, tabir itu dirinya sendiri. Dia mati di kayu salib itu, ya, saat itu tabirnya terbelah dua. Maka supaya kita bisa sampai kepada Tuhan Allah, ya harus melalui Yesus. Maka Yohanes menulis di dalam ayat yang terkenal itu. Yesus katakan bahwa akulah jalan. Ya toh? Akulah jalan katanya. Dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka mau sampai ke surga. Jalan menuju rumah Tuhan. Jamrut. Ya. Yesus Kristuslah jalannya. Ya. Yesus bilang akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini menunjukkan bahwa jalannya hanya satu, karena dia bilang tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dikatakan jalan yang baru, ya, jalan yang baru. Nah begini, kalau disebut jalan yang baru, mestinya kan ada jalan yang lama, betul ya? Seandainya tidak ada yang lama kan mungkin tidak bilang jalan yang baru toh. Cukup mengatakan ia telah membuka jalan. Tapi ini sudah katakan ia membuka jalan yang baru. Terus jalan yang lama mana? Ada itu. Seorang teman bilang pada saya begini. Pak, dulu itu di timurnya Elios yang ujung sana itu ada jalan Pak. Jalan kecil. Ada yang tahu jalan itu? Dulu kalau kita mau ke sana kan bisa lewat situ toh. Iya betul ya. Ada yang ingat? Tapi ini setelah ada peristiwa COVID itu jalannya ditutup. Orang itu tanya pada saya, rumahnya di sana, daerah sana, dia itu tugasnya di situ. Dia dulu sering lewat situ, tapi sekarang tidak ada lagi jalannya. Saya bilang sudah ditutup itu. Jalannya sudah ditutup. Nah begini, dikatakan ada jalan yang baru, dia membuka jalan yang baru. Berarti ada jalan yang lama. Jalan yang lama itu yang mana? Waktu di Taman Eden itu, Tuhan katakan begini, kalau engkau itu makan buah ini engkau mati. Tidak makan tetap hidup. Ya,
Nah, di dalam pelajaran katekisasi kita kenal ada yang namanya perjanjian kerja atau perjanjian ketaatan atau perjanjian perbuatan. Baru nanti ada namanya perjanjian anugerah. Ya, di Gunung Sinai itu Tuhan bertemu dengan Musa, kemudian memberikan dia 10 perintah Allah. Lakukan semua itu, bisa selamat, bisa hidup. Kalau gagal memenuhi tuntutan itu, tidak bisa selamat. Ini namanya jalan yang lama. Jalan yang lama yang melaluinya Tuhan memberikan panduan bagaimana manusia bisa selamat. Ternyata manusia tidak sanggup. Ya, dan justru hukum Taurat itu memberitahu kepada kita mengenai ketidakmampuan kita. Beritahu kepada kita mengenai ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita untuk selamatkan diri. Manusia terkurung dalam keadaan di mana tidak bisa menyelamatkan diri. Ada hamba Tuhan lain mengatakan bangkrut secara rohani, tidak bisa menolong diri sendiri. Nah, maka kemudian di tengah situasi di mana manusia menghadapi jalan buntu, Yesus datang. Dia mati di salib, dan kitab Markus itu mencatat waktu dia mati itu, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Dia membuka jalan bagi kita semuanya. Ibrani 8 ayat 13 mengatakan, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang mau masuk ya untuk bisa bertemu dengan Tuhan Allah harus melalui Yesus. Harus melalui Yesus. Tidak melalui Yesus, ya tidak bisa sampai kepada Tuhan Allah. Nah, lalu dikatakan di situ, selain jalan yang baru, juga dikatakan mengenai jalan yang hidup. Jalan yang hidup. Ini bicara mengenai di dalam Yesus ada kehidupan. Kita mendapatkan kehidupan yang abadi. Dan bahkan keselamatan yang kita dapatkan dalam Yesus Kristus itu merupakan keselamatan yang bersifat sempurna. Dalam itu Ibrani ya, surat yang sama itu, pasal 7 ayat 25 itu, saya kutip di sini ya, dikatakan begini. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Jadi dalam Yesus kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Puji Tuhan. Ada satu hamba Tuhan itu dia menjelaskan dengan baik sekali. Dia bilang begini. Untung waktu Yesus mati di salib dia katakan sudah selesai. Coba waktu itu Tuhan Yesus katakan 95% sudah kuselesaikan. Tinggal 5% silahkan manusia bisa lanjutkan. Atau dia tidak katakan 99% hukuman dosa sudah kutanggung. Silakan manusia mengupayakan yang 0,1%, yang 1%-nya. Dia tidak katakan seperti itu, tapi dia bilang sudah selesai. Artinya bahwa urusan mengenai keselamatan kita sudah dibayar dengan lunas itu. Ya toh, kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Yesus sudah membayarnya. Maka di dalam Yesus Kristus kita ini mendapatkan keselamatan. Nah, maka keuntungan yang pertama yang kita dapatkan dalam Yesus yaitu ia telah membuka bagi kita jalan yang baru. Itu satu ya. Kemudian yang kedua di ayat 19 itu dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi poin yang kedua itu, melalui Yesus Kristus kita dapat menghadap Allah dengan penuh keberanian. Kalau di perjanjian lama itu, manusia mau bertemu Tuhan itu ketakutan itu. Dikatakan dalam ayat yang lain itu, seperti api yang menghanguskan. Ya, manusia ketakutan kalau mau bertemu dengan Tuhan. Jangankan Tuhan, malaikat saja sudah ketakutan kok. Ingat waktu malaikat menemui Maria mau beritahu mengenai kelahiran Yesus. Maria kan takut. Betul ya? Takut itu. Kemudian itu waktu Yesus bangkit terus orang-orang pergi ke kubur, ada malaikat menemui mereka.
takut mereka. Maka malaikat bilang jangan takut. Ya toh, mau bertemu Tuhan itu sesuatu yang menakutkan. Karena apa sih takut? Kan sudah dimulai waktu di Taman Eden kan. Pertama kali manusia itu takut di mana? Di Taman Eden. Gara-gara apa? Makan buah itu. Lalu sembunyi. Kenapa sembunyi? Selain malu, takut itu. Takut karena sudah melanggar firman Tuhan, maka bersembunyi. Manusia takut untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi di dalam Yesus Kristus, ayat 19 itu sangat jelas bicara pada kita bahwa saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Di dalam Yesus itu kita dapatkan keberanian untuk bertemu dengan Tuhan Allah. Tidak ada lagi dosa yang menghambat. Tidak diperlukan lagi proses yang itu bertele-tele atau yang rumit, yang ruwet. Makanya dalam perjanjian lama itu, orang kalau mau bertemu Tuhan, katakanlah seperti imam-imam besar itu. Kalau mau menghadap kepada Tuhan, biasanya apa yang mereka lakukan? Harus bakar korban dulu. Sembelih domba, oleh darah domba itu, mereka mohon ampun kepada Tuhan untuk dosanya sendiri. Baru dia boleh layak untuk menghadap dan berdoa. Untuk mohon ampun bagi umat dengan darah domba tadi. Nah, darah domba itu menggambarkan darah Yesus. Sehingga ayat itu dengan jelas mengatakan, oleh darah Yesus kita mendapatkan keberanian. Berani untuk menghadap kepada Tuhan Allah. Karena dalam Yesus kita ini sudah mendapatkan ampunan dosa. Semua dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Oleh darahnya yang tumpah di kayu salib itu. Makanya kalau ada perjamuan kudus itu, sering saya katakan begini. Ibrani 9 itu ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus Kristus katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji Tuhan bukan? Ya kita bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kita ini mendapatkan pengampunan dosa. Itu kedua ya. Dengan demikian bisa berani menghadap kepada Tuhan. Yang ketiga itu di ayat 21. Dikatakan begini. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dari poin ketiga itu, Yesus adalah imam besar bagi kita. Imam besar itu bicara mengenai dia itu perantara. Seperti yang saya katakan, untuk berdoa ada imam itu. Imam besar mewakili kita. Mintakan ampun kepada Bapa dan bersyafaat bagi kita. Nah Yesus dikatakan menjadi imam besar. Dia mohonkan ampun bagi kita. Dia imam besar itu, menurut Ibrani 4 ayat 15 itu, mengerti kelemahan kita. Mengerti pergumulan kita. Ia menghadap kepada Allah demi kepentingan kita. Maka hari ini, kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dia pergi ke sorga demi kepentingan kita. Kan dia bilang, aku pergi sedia tempat. Kemudian karena dia perantara, makanya kalau kita berdoa, selalu di akhir doa kita katakan, dalam nama Yesus, ya toh, kami berdoa. Kenapa dalam nama Yesus? Ya dia perantara. Ia menjadi imam besar bagi kita. Juga di situ dikatakan, kepala rumah Allah, maksudnya itu kepala gereja. Yesus itu kepalanya gereja. Jadi kepala gereja itu bukan pendeta, bukan majelis. Ya, kepala gereja itu Tuhan Yesus. Kita semua ini hamba, makanya pemimpin gereja kan disebut hamba. Itu sudah cocok itu. Hamba Tuhan ya toh. Ya, para majelis kita ini hamba. Paulus itu siapa? Petrus bersurat kepada itu para penatua itu. Ya, dia bilang, ya sebagai sesama penatua, mari kita gembalakan domba-domba Tuhan Allah itu ya. Domba-dombanya Tuhan. Dengan beri teladan pada mereka. Tidak boleh pendeta atau majelis, ya seperti penguasa-penguasa di dunia ini. Ya toh. Tidak seperti itu karena kita ini harus sadar siapa kita. Kepalanya gereja, kepala rumah Allah, Yesus Kristus sendiri. Maka kita harus taat kepadanya, melayani sesuai petunjuknya. Waktu saya lulus dari SD Salem mau melayani di mana? Saya ditanya Pak Ananiel. Kemudian saya berdoa. Sesudah dapat tuntunan Tuhan ya, saya lapor pada Pak Ananiel. Tuhan menuntun saya bergabung di Elios. Makanya sampai sekarang saya tidak pergi kemana-mana. Ya, walaupun dalam perjalanan pelayanan banyak tantangan, tetap ada di Elios karena dapat tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus sebagai kepala rumah Allah,
Sebagai kepalanya gereja. Ketika diputuskan saya pindah ke Surabaya tahun 2013 itu. Saya berdoa 2 bulan. 2 bulan sesudah berdoa dan dapatkan tuntunan yang jelas dari Tuhan, berani pergi saya. Berani melangkah ke Surabaya. Dan sekarang saya ada di sini. Sampai kapan ya? Saya juga tidak tahu. Sewaktu-waktu Tuhan bilang pergilah dari sini, saya juga akan pergi. Ya, kita semua harus taat. Yesus adalah kepala rumah Allah. Kalau dia kepala kan dia yang mengatur. Dia yang menentukan siapa boleh masuk, siapa tidak boleh masuk. Dia yang tentukan waktu Pak Kevin C. ini menikah itu. Ada satu orang, teman hamba Tuhan dari Kupang itu, datang ke sini kan. Dia itu tidak dapat undangan itu, undangan yang dibagi itu dia tidak dapat. Tapi dia ikut. Saya bilang, nanti di sana terus masuknya bagaimana? Memang betul. Sampai di sana mau masuk, ya tidak gampang karena petugasnya itu kan sesuai aturan toh. Yang dapat undangan yang boleh masuk. Tidak dapat undangan yang dibagikan itu nggak bisa masuk. Tapi dia bilang apa? Saya disuruh Pak Kris datang. Walaupun belum dapat undangan, disuruh sama pemilik pesta. Beranikah itu penerimaan tamu menghalangi? Kemudian waktu duduk di meja itu, ada perjamuan itu, acara resepsi itu. Ya petugasnya ada yang datang, kan di depan dengan di dalam kan lain. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Ini kok nggak ada di daftar ya, namanya siapa? Terus dia bilang, saya disuruh Pak Kris datang. Mereka juga bingung. Pemilik pesta disuruh masuk, siapa boleh mengusir? Siapa boleh suruh keluar? Tidak bisa. Ya toh? Yesus itu kepala rumah Allah. Kita sering dengar istilah ordal. Pernah dengar ordal? Orang dalam. Maaf ya. Saya kira sudah umum lah. Kita kalau punya urusan apa-apa di instansi apa begitu. Ya. Kalau ada orang dalam kan gampang toh. Datang tinggal sebut nama itu terus kita masuk-masuk. Apa-apa bisa mudah kan. Umumnya begitu ya. Mudah-mudahan sekarang tidak lagi. Mudah-mudahan. Ya. Tapi namanya orang dalam. Nah sekarang begini. Kira-kira nanti kalau kita masuk surga dipersulit atau enggak? Siapa kamu? Dari mana kamu? Ya toh? Apakah ada yang persulit kita? Kita punya orang dalam loh di surga. Siapa orang dalamnya? Yesus. Dan tidak main-main. Yesus orang dalam itu pemiliknya surga. Amin. Dia kepala rumah Allah. Maka memang bersama dengan Yesus kita ini mendapatkan jaminan. Kita dapatkan keistimewaan. Dapat keistimewaan. Kalau di lingkungan perumahan ini, kami setiap warga di sini dapatkan apa ya Pak? Yang dikasih di kendaraan itu? Stiker ya? Dapat stiker. Jadi kalau kami masuk keluar dari area ini di pos satpam itu, tidak ada pertanyaan. Mau kemana? Urusan apa? Ke rumah siapa? Ya toh? Mau ke rumah siapa? Tidak ada pertanyaan karena sudah ada stikernya itu. Ini penghuni di sini. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu seseorang itu dibaptiskan kita dimeterai. Dengan kata lain dikasih stempel. Ini warga kerajaan Allah. Ini miliknya Tuhan. Makanya sewaktu-waktu kapanpun kita tinggalkan dunia ini, kita pasti masuk surga. Karena bersama dengan Yesus. Amin. Jadi hari ini, ada 3 keuntungan yang kita dapatkan. Ya toh, dia membuka jalan yang baru bagi kita. Bersama kita dapat keberanian. Karena dia kepala rumah Allah. Ya toh, dia sebagai imam besar. Itu bagian pertama. Sekarang kita akan lihat bagian yang kedua. Setelah mendapatkan keuntungan maka kita perlu perhatikan. Ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Ya. Kewajiban setelah mendapatkan keuntungan dalam Yesus Kristus itu, di ayat 22 itu dikatakan begini. Karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahatan, tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kewajiban yang pertama itu, mendekat kepada Allah dengan cara yang benar. Tidak boleh karena
Dia sudah buka jalan lalu kita mendekat dengan cara yang sembarangan. Di situ bilang, karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Jadi mau menghadap kepada Tuhan terus dengan hati yang tulus. Tidak boleh kita menghadap Tuhan dengan hati yang terpaksa. Ya toh? Karena ada orang yang kadang ke gereja itu, nanti kalau nggak datang dicari, ditelepon, dikunjungi, daripada saya repotkan, ya saya datang. Dulu ada yang buat guyonan itu. Ada orang yang rajin sekali ke gereja. Kenapa dia rajin? Di gereja itu hawanya sejuk. Ada AC-nya. Kita sambil tidur ada yang kasih cerita, kan enak toh. Di gereja kita sambil tidur-tiduran, ada yang cerita, penghantar tidur. Nah ini kan tidak datang dengan hati yang tulus, bukan? Datang untuk mencari tempat tidur yang nyaman. Sambil tidur ada yang kasih cerita. Ya toh? Maka ada orang kasih video itu. Kebaktian sudah selesai, jemaat sudah bubar. Satu orang masih di dalam gereja. Didekati sama majelis. Dikasih tahu. Ternyata dia tidur. Ya. Dia ketiduran, yang lain sudah selesai, sudah pulang ke rumah masing-masing. Dia masih ada di situ. Dikira dia sedang berdoa. Punya pergumulan berat sedang berdoa, ternyata dia asik tidur. Maka hati-hati kalau kita datang kepada Tuhan tidak dengan hati yang tulus, hati yang murni. Sungguh-sungguh datang bukan untuk menyenangkan manusia, tapi datang untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Makanya ibadah itu kan selain kita bertemu Tuhan, memang juga kita bertemu dengan sesama. Jadi hati harus tulus. Tidak boleh kita datang kepada Tuhan dengan motif yang tidak baik. Kan begini ya. Waktu hari Senin itu ada persekutuan di Surabaya ini. Hamba Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan. Ya saya kutip. Ada satu kalimat pernah disampaikan oleh pendeta Stephen Tong dan saya kutip. Ya, saya bilang kita harus hati-hati karena tidak boleh kemudian hamba-hamba Tuhan, ya kalimat Pak Stephen Tong itu dia bilang begini. Ya, kalau yang ajaran yang itu menekankan ikut Yesus bisa kaya raya makmur, itu mempersiapkan orang Kristen supaya serakah. Itu kalimatnya Pak Stephen Tong. Jadi ikut Tuhan hanya sekedar mencari itu kemakmuran, kemewahan, kekayaan harta dunia ini. Ini kan motivasi yang tidak benar. Ya. Apakah kita ini anti kekayaan? Tidak. Saya sampaikan kita butuh orang-orang punya uang. Yesus disalib mau dikuburkan butuh orang kaya. Itu siapa itu yang punya kubur itu? Yusuf Arimatia. Dia beli kain dengan uang sendiri. Membungkus mayat Yesus. Dikuburkan di kuburannya dia. Ya. Tapi ikut Tuhan tidak boleh sekedar untuk mencari harta dunia ini ya. Yesus bilang bekerjalah bukan sekedar mencari makanan di dunia ini ya. Tapi untuk yang apa? Mau kita dalam kekekalan. Ya. Dengan hati yang tulus. Kita ini beribadah kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Kadang-kadang itu dalam pelayanan. Kita bisa mati-matian bekerja. Tidak selalu orang berkata kepada kita terima kasih ya. Tuhan berkata ya. Pelayanannya membuat kami ini diberkati Tuhan. Tak selalu kita dapatkan itu. Kira-kira kalau waktu kita melayani terus orang berkata terima kasih. Ya kan umumnya orang bisa senang puji Tuhan. Tapi kalau kita mati-matian melayani. Jangankan terima kasih. Yang kita dapatkan kadang-kadang dikritik sana dikritik sini. Kira-kira hati kita bagaimana? Orang yang tulus datang kepada Tuhan. Mau diomongin seperti apapun. Ya. Tetap maju dia. Makanya tadi di konsistori itu kita majelis lagi doa terus omong-omong. Di situ ada jam dinding. Belum lama kan ulang tahun dapat jam dinding ya. Semuanya dapat ya. Mungkin sebagian tidak dapat ya. Semuanya dapat. Maaf banyak yang dapat. Masih ada jam dindingnya? Sudah dipasang di rumah? Masih jalan atau sudah berhenti? Tidak tahu ya. Tapi di situ ada satu jam dinding itu. Usianya itu sudah belasan tahun. Kira-kira 17 atau 18 tahun itu usianya itu. Mungkin lebih atau saya tidak tahu persis. Dia masih terus berjalan. Makanya jam itu sering orang katakan
Dilihat, nggak dilihat, jalan terus. Pernah lihat jam yang dilihat dia jalan, nggak dilihat dia diam. Nanti orang lihat terus dia tidak. Ya, orang yang melayani Tuhan dengan tulus itu, mau dilihat orang, diapresiasi, nggak diapresiasi, jalan terus dia. Itu dengan hati yang tulus. Hujan tidak hujan, ya toh, jalan terus dia itu melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Datang dengan hati yang tulus. Nah, kemudian di situ juga dikatakan, selain hati yang tulus juga dikatakan dengan keyakinan iman yang teguh. Maksudnya kita datang kepada Tuhan, harus yakin bahwa kita pasti diterima oleh Tuhan. Pasti diterima. Di dalam Yesus. Melalui Yesus Kristus, oleh darahnya kita dibersihkan. Harus punya keyakinan iman yang teguh. Datang kepada Tuhan. Karena kadang ada orang yang kemudian, mungkin karena dia sudah gagal ya, sudah jatuh dalam dosa tertentu, merasa tak layak lagi. Ya, merasa tak layak lagi. Ada yang cerita pada saya mengenai suatu hari dia datang ke gereja. Teman-temannya bilang, kemana kamu? Ke gereja. Terus temannya bilang, Tuhan itu loh heran lihat kamu ke gereja. Nah kalimat ini maknanya luas itu. Tuhan itu heran lihat kamu ke gereja. Nah kadang-kadang setan itu membuat untuk melemahkan hati kita. Kamu itu gak cocok. Hidup modelnya begitu. Kamu ke gereja melayani. Gak cocok kamu. Harus punya iman. Di dalam Yesus aku sudah diampuni, dilayakkan. Maka kita bisa maju terus. Ya, dengan hati yang tulus. Dengan iman yang teguh. Datang dengan cara yang benar. Kemudian dikatakan. Dengan hati yang sudah dibasuh. Dari hati nurani yang jahat. Ya dengan darah Yesus. Dan tentu dalam kehidupan kita ini. Memelihara diri. Karena situ dikatakan. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Menunjuk kepada. Pembersihan tingkah laku lahiriah kita. Nah. Tadi malam saya baca ada orang tulis begini. Keyakinan akan keselamatan akan menghasilkan hidup yang saleh. Jadi kalau saya yakin saya sudah selamat, itu akan membuat hidup saya menjadi saleh. Dan harusnya kan begitu kan? Sudah yakin pasti selamat, sekarang berusaha hidup dengan saleh. Harusnya kan begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ya, kita akan melanjutkan untuk melihat bahwa dengan keyakinan iman yang teguh itu juga mengajar mengenai, ya walaupun banyak tantangan, kita ini tidak boleh tawar hati. Nah surat Ibrani ini ditujukan pada orang-orang Ibrani. Makanya disebut surat Ibrani. Mungkin mereka sedang di luar Palestina waktu itu. Mereka ditulis surat. Nah sebenarnya surat ini tujuannya itu untuk menolong mereka karena mereka sedang menghadapi dua masalah serius. Masalah yang pertama itu ajaran sesat. Lalu masalah yang kedua itu aniaya. Ajaran sesat itu maksudnya digiring untuk kembali kepada jalan yang lama. Ingat jalan yang lama tadi? Mereka digiring untuk kembali kepada jalan yang lama. Maka di sini penulis ini tegas. Sudah ada jalan yang baru. Tidak boleh kembali kepada jalan yang lama. Sehingga kalau kita baca seluruh perikop seluruh pasal 10 ini, kita menemukan di sini ancaman kepada yang murtad. Tidak boleh murtad ya. Harus punya iman yang teguh. Tidak boleh murtad. Ya. Kemudian yang kedua itu mengenai aniaya. Memang ada tantangan. Ada kesulitan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kelihatannya sudah mulai ada yang tawar hati. Maka di ayat 25 nanti kita lihat. Ada orang yang membiasakan diri. Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena beratnya tantangan yang dihadapi. Nah Bapak Ibu dan Saudara. Saya tiba pada bagian terakhir. Secara singkat mengenai apa yang ada dalam ayat 24 itu dan 25. Yaitu Tuhan menetapkan sarana untuk mencegah supaya kita tidak murtad. Dan mendorong supaya kita setia dan bertekun. Ayat 24 mengatakan. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi sarana pertama itu kan komunitas. Ada komunitas. Di orang Kristen yang sejati, perhatikan ini ya. Orang Kristen sejati pasti bergabung dalam satu komunitas. Tapi kalau dia Kristen, ya saya Kristen tapi saya sendiri saja. Ya doa di rumah,
Ya kebaktian di rumah, ya dengar firman Tuhan di rumah. Hati-hati. Apalagi dengan sekarang ya, kita bisa akses ibadah online itu ya. Hati-hati. Kita butuh komunitas. Komunitas itu supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Supaya terus bersemangat ya, berkobar-kobar untuk mengikut Tuhan. Ya. Nah, dalam itu selain komunitas sebagai satu sarana yang Tuhan siapkan supaya kita terpelihara. Yang kedua dikatakan di situ mengenai ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kita harus beribadah. Di dalam ibadah, ya kita terpelihara. Ya dengar firman Tuhan, iman kita itu bisa bertumbuh. Kita makin dikuatkan untuk setia kepada Tuhan. Nah memang ada tantangan. Saya masih ingat suatu hari saat ada kebaktian. Saya tidak memberitahu di daerah mana ya. Saat ada kebaktian. Saat sedang doa itu, doa syafaat. Ada satu orang ditarik dari dalam ruang ibadah itu bawa keluar. Rupanya ada yang tidak senang dia ikut itu. Yesus ditarik kasih keluar. Dalam kisah yang lain, satu anak muda itu dipukul sama orang tuanya. Karena ikut Yesus. Tapi dia tetap setia pada Tuhan. Maksudnya apa di sini? Walaupun ada banyak tantangan. Kita sudah dapat keuntungan tadi. Sudah ada jalan yang baru. Kita punya keberanian menghadap kepada Allah. Dia sebagai imam besar bagi kita. Maka mari kita setia. Ya, setia tetap ikut Tuhan. Karena di dalam ayat 25 itu ada satu kalimat di bagian terakhir itu ya. Saya baca ulang ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Perhatikan kalimat berikut. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, tidak lama lagi Yesus akan datang. Katakan hari Tuhan akan mendekat. Biarlah kiranya waktu Yesus datang kedua kali menemukan kita sebagai orang-orang yang setia. Amin. Tuhan berkati kita semua.